wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Pertama dan yang paling utama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat sempat, begitu juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berhadir dalam pengajian Bina Ranting pada malam hari ini. Berikutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang oleh karenanya kita dihadiahkan dua wasiat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup dalam hidup dan kehidupan kita semua. Kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Sadabuan, pimpinan ranting Aisyah Sadabuan, Bapak Ibu Bapak Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah, khususnya terhadap Ustaz yang sengaja kita undang pada malam hari ini, pada Ustaz Aulia Rahman Syajali, Sarjana Ekonomi Islam, dan Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada malam hari ini. Adapun tata acara kita pada malam hari itu pembukaan oleh protokol, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Nantinya kami harapkan kepada Bapak Mansur Awal, berikutnya tausiah oleh Ustaz, kemudian pengumuman dari pimpinan ranting Muhammadiyah, berikutnya penutupan. Marilah untuk memperoleh berkah pengajian kita malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Mansur Awal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya tausiah kami mintakan kepada Bapak Al-Ustaz Aulia Rahman Sajari, Sarjana Ekonomi Islam. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sadabuan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Sadabuan beserta jajarannya. Yang saya hormati orang-orang tua kami, ustaz-ustaz kami, Ayahanda Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, serta simpatisan yang telah hadir di masjid yang kita muliakan ini. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya yang masih terus Allah berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu walhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamadani abdi ila akhir hadis. Dalam hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi yang mana hadis qudsi ini maknanya itu dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat yang dalam hadis ini dikatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibagi Allah menjadi dua bagian. Sebagian untuk aku dan sebagian untuk hambaku kata Allah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah pun menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat dan sampai akhir hadis. Inilah dalil yang dipakai oleh ulama-ulama kita terdahulu, yang mereka berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk dari bagian dari Al-Fatihah. Mereka berpendapat karena di dalam hadis ini langsung disebutkan idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah langsung menjawabnya. Tidak dikatakan di sini idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikatakan di sini hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita di Persyarikatan Majelis Tarjih itu mengambil pendapat bahwasanya bismillah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Kita mengambil pendapat bahwasanya bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah dan boleh dibaca sir atau jahar. Tapi ada juga pendapat yang mereka menggunakan hadis ini. Mereka berpendapat bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah,
maka tidak perlu mereka baca, maka tidak perlu mereka sirkan. Bahkan sama sekali mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal pengajian kita ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya pendapat majelis tarjih itu benar dan hadisnya juga kuat. Ada 5 atau 6 hadis yang dipakai oleh majelis tarjih yang mengambil pendapat bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Mau dibaca sir, mau dibaca jahar itu boleh. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang mereka tidak baca sama sekali Al-Fatihah, maka jangan kita salahkan. Saya hanya ingin menyampaikan ini, jangan kita suka menyalahkan orang lain. Karena baru kejadian di ranting yang lain masalah bismillah ini dalam Al-Fatihah. Mereka bersekuat bahwasanya bismillah itu wajib dibaca walaupun dia baca secara sir. Kalau tidak baca bismillah maka tidak sah Al-Fatihahnya, kata mereka. Padahal hadisnya ada. Jadi intinya jangan kita menyalahkan pendapat orang lain, ya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan ke manusia terbaik yang Allah langsung utus kepada kita, yang memberikan kepada kita peringatan mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita hidayah untuk mau menghabiskan umur kita dengan duduk di sini di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan pasti akan bermanfaat bagi kita kelak di timbangan kita di akhirat. Maka mari kita kerjakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam Al-Qur'an itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan dikatakan di situ aktsaru amala. Untuk menguji kalian manakah dari kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Maka ketika kita masih Allah berikan hidayah untuk beramal, untuk beribadah, maka ini kita sama-sama kerjakan dengan cara terbaik versi kita. Pada malam hari ini saya ingin membahas sebuah hadis, ya, yang dalam tema semalam saya sampaikan sama Ibu Ketua, itu adalah meraih cinta Allah dengan ibadah. Yang mana juga hadis ini juga sebagian ulama mengatakan ini adalah hadisul wali, hadis yang bercerita tentang wali-wali Allah. Di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini juga termasuk hadis qudsi. Maknanya dari Allah tapi lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bedanya hadis qudsi dan Al-Qur'an? Maka kalau kita baca Al-Qur'an yang lafaznya dan maknanya memang dari Allah, ketika kita baca Al-Qur'an maka setiap hurufnya mendapatkan pahala. Tapi kalau hadis qudsi, ya, karena lafalnya dari Rasulullah, maka tidak mendapatkan pahala seperti kita membaca Al-Qur'an. Dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Maka dalam hadis ini jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali Allah itu ada, memang ada. Tapi memang kita harus pelajari hadis ini. Karena zaman sekarang banyak orang yang mengaku wali Allah, atau banyak orang yang mengklaim seseorang merupakan wali Allah. Kita harus tahu siapakah sebenarnya wali Allah itu. Zaman sekarang ini ketika seseorang mempunyai gelar
maka dia dikatakan wali Allah. Ketika seseorang punya kesaktian, ya, dia bisa mungkin terbang. Ada orang bisa terbang, tapi bisa dia terbang berpesawat, bisa. Tapi kalau ada orang bisa terbang, atau mungkin ada yang bisa berjalan di atas air, atau mungkin ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia, maka jangan cepat-cepat kita klaim mereka itu adalah wali Allah. Kalau dalam hadis ini akan dijelaskan siapakah wali Allah itu. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan perang baginya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh memusuhi wali Allah. Tidak boleh mengatakan menjelek-jelekkan, ya, memusuhi. Dalam artian mungkin kita bisa mengumumkan perang dengan wali Allah ini. Dalam sebuah pengajian pernah saya dengarkan seorang ustaz mengatakan, orang-orang yang ada di Palestina sekarang ini, kalau kita kaitkan dengan Palestina, kalau ada di situ yang merupakan wali Allah kemudian mereka dimusuhi oleh Israel, maka sesungguhnya Allah telah mengumumkan perang kepada mereka. Lawan mereka bukan manusia lagi, tapi Allah lah langsung yang menjadi musuh mereka. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan ketika Allah mengumumkan perang, itu Allah juga mengumumkan perang kepada orang-orang yang pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang-orang yang terus juga melakukan riba setelah datang peringatan kepada mereka, maka Allah juga mengumumkan perang kepada mereka. Tapi dalam hadis ini poin kita adalah tentang wali-wali Allah. Maka siapakah wali Allah itu? Dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wali-wali Allah. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Dalam tafsir dikatakan maksudnya adalah tidak ada ketakutan bagi wali-wali Allah ini tentang ancaman-ancaman siksa di neraka. Karena yang menjadi jaminan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin kepada mereka kenikmatan yang abadi kalau mereka mau menjadi orang yang taat. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka di akhirat kelak. Juga di dunia tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin, mereka benar-benar beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dekatnya, selalu menolongnya kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kalau kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesedihan itu, huzn, la tahzan, jangan bersedih. Huzn itu, sedih itu adalah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang tidak merasakan kesedihan. Semua manusia pasti pernah merasakan kesedihan. Bahkan Nabi dan Rasul pernah dan sering merasa sedih. Tapi kesedihan itu ketika mendatangi mereka hingga ke hati mereka, mereka akhirnya sadar bahwasanya Allah telah menitipkan rasa itu kepada mereka. Allah mengirimkan rasa sedih itu sebagai sinyal kepada mereka. Allah ingin mereka kembali kepadanya, kembali berdekatkan diri kepada Allah, kembali bersujud kepadanya, meminta ampun, meminta tolong kepadanya. Maka hendaknya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan rasa kesedihan, baik itu mungkin musibah,
mungkin sesuatu masalah yang menghadiri kita, menghinggapi kita, sehingga hati kita merasa sedih, maka tangkap sinyal itu. Allah ingin kita kembali. Dekatkan dirimu kepadaku ya wahai hambaku, kata Allah. Mungkin kita sudah terlalu lalai dengan dunia, sudah terlalu lalai dengan anak-anak kita, dengan harta-harta kita, dengan jabatan-jabatan kita, dengan posisi kita di masyarakat. Kita terlalaikan dengan itu sehingga kita lupa kepada Allah. Maka Allah titipkan sinyal itu, rasa sedih itu kepada kita. Allah ingin kita menyadari kembali kita itu makhluk yang lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sangat hebat sekali, mungkin ada orang hebat di sekitar kita, mungkin usahanya besar, mungkin jabatannya tinggi, atau mungkin dia punya skill dalam segala hal, punya kepandaian yang banyak, hebat orangnya, maka Allah akan mendatangkan kepadanya orang-orang yang tidak hebat di sekelilingnya. Apa? Itu ujian baginya. Ujian bagi dia, apakah dia mau sadar kehebatannya itu bukan karena dia yang hebat, tapi karena pertolongan Allah. Karena Allah memberikan kepada dia kehebatan itu. Apakah dia sadar, ataukah dengan Allah uji dia dengan orang-orang yang tidak hebat di sekelilingnya, akhirnya dia menjadi orang yang sombong dengan merendahkan orang-orang yang tidak hebat yang seperti dia. Maka harus kita sadari selalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada apa-apanya. Kepintaran kita, sering saya sampaikan, kecerdasan yang kita miliki, yang mungkin ada sahabat kita di sebelah rumah kita, kawan seorganisasi kita, kalau kita sekali dapat informasi langsung bisa kita tangkap, bisa kita cerna, bisa langsung kita laksanakan. Tapi saudara kita itu dihadirkan di samping kita, yang mungkin dia 10 kali pun disampaikan kepadanya, nama ngerti-ngerti. Itu ujian bagi kita. Apa kita merasa sombong dengan kepintaran kita itu dan dia tidak pintar? Apakah kita sombong dengan kecerdasan kita karena dia tidak cerdas? Ya. Harusnya kita selalu sadari hebatnya kita, besarnya usaha kita, tingginya jabatan kita, pintarnya, cemerlangnya otak kita dalam menghafal, mudah kita menghafal, mudah memahami segala sesuatu. Itu semua pemberian Allah, bukan karena kita yang hebat. Saya di pesantren Bapak Ibu dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang Medan, kawan saya dulu. Ketika orang lain tidur jam tidur kami malam ini jam 10, maka ketika orang mulai tidur, kawan-kawan kami santri tidur, maka dia bukan malah tidur, dia malah mengambil bukunya, kemudian dia keluar dari kamar, kemudian dia menghafal pelajaran. Ya, ekstra 2 kali rajinnya dia daripada orang lain. Tapi ternyata apa? Orang yang tidur itu malah lebih tinggi nilainya daripada dia. Ada orang yang mungkin usahanya lebih besar, tapi memang ke Allah berikan. Ke Allah berikan kepadanya. Kita lihat mungkin ada orang yang berjualan, ketika dia lihat sanarium zaman akun KIB mau keluar, nah bisa memang di toko, ya. Akun kebetulan berjaga. Maka kalau sekarang itu zamannya tidak bisa lagi kita nunggu di toko, kita harus keluar, mangkapas istilahnya. Jadi ada memang satu toko itu yang ketika dia keluar Allah berikan. Tapi ada yang keluar dia malah lebih jauh jalannya, enggak dapat. Makan miaknya benar begitu. Karena itu memang izin Allah. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, toko-toko kalau kita di sini mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat ke Medan, berapa banyak toko di situ yang terbengkalai sudah belasan tahun, tidak ada yang beli, tidak ada yang sewa. Ya, mungkin pikiran orang yang membangunnya itu, maka dia investasikan sekian banyak agar mendapatkan sekian. Tapi kalau Allah nggak berikan, nggak dapatnya itu, tidak akan dapat.
Maka kita harus sadari semua itu adalah berkat pertolongan Allah. Allah yang mudahkan semua urusan kita. Maka jangan kita sombong. Walahum yahzanun tadi, maka aulia Allah itu mereka orang-orang yang tidak bersedih, tidak larut dalam malah tidak larut dalam kesedihannya, malah sebagian orang yang ketika kesedihan itu menghampiri dirinya, menjadikan dirinya lebih jauh dari Allah, lebih jauh sehingga dia protes kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada orang yang berpendapat seperti itu. Ketika masalah itu terus datang kepada dirinya, maka dia mengatakan, ya Allah sangat benci kepadaku, maka aku tidak mau lagi mengabdi kepada Allah, tidak mau lagi patuh kepada Allah. Harusnya kesedihan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Allah inginkan kita sepertiga malam terakhir itu menghamparkan kembali sejadah kita, bersujud meminta ampun kepada-Nya. Kesedihan itulah, disitulah waktu kita benar-benar merasakan nikmatnya sujud kepada Allah. Kalau kita di waktu lapang, di waktu semua urusan kita lancar, hati kita senang, tidak ada kesedihan, mungkin untuk nikmat sujud itu tidak kita dapatkan. Tapi ketika kesedihan itu datang, di situ kita benar-benar butuh kepada Allah, disitulah kita rasakan nikmat sujud kepada Allah. Kemudian apa kata Al-Quran? Alladzina amanu, maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah. Yang mana kita ketahui iman ini, Bapak Ibu rahmati Allah, adalah perkara hati. Iman itu perkara hati. Sementara takwa itu adalah perkara anggota badan. Bertakwa itu kita berusaha mengerjakan perintah Allah, kemudian berusaha menjauhi larangan. Iman ini lebih utama. Kita beriman dulu kepada Allah, maka setelah itu baru kita bisa bertakwa kepada-Nya. Dan Allah bermuamalah kepada hambanya itu muamalah hati. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Dalam hadis lain dikatakan wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak perlu orangnya hitamkah, pendekkah, mancungkah, putihkah. Allah tidak lihat. Maka tidak usah terlalu sibuk. Mungkin ini ibu-ibu ya, selalu sibuk dengan mengglowing-glowingkan wajahnya dengan skincare yang harganya mahal. Ada nanti krim pagi, krim siang, krim malam. Masa mau minum obat 3 kali mantia sudah buku terus. Biar apa? Biar glowing. Biarlah masuk glowing. So biari. So jege. Iyalah, jege siang. Ketika dia mau keluar rumah baru dia jege. Jadi yang menikmati kecantikannya itu tukang beca, tukang angkot, perjalanan sayur. Ketika dia balik ke rumah, maka dihapus semua glowing-glowingnya. Maka suaminya, dia dona kita jege soni. Yang menikmatinya itu tukang beca, tukang angkot. Maka terbalik itu ibu-ibu yang Allah ya. Harusnya cantik itu di depan suami, cantik di depan suami, di luar biasa saja. Maka itu tadi amanu ya, alladzina amanu, maka wali-wali Allah itu mereka beriman, kemudian mereka bertakwa. Memang berusaha mengerjakan perintah Allah, berusaha menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah, mengerjakan yang wajib. Kemudian mereka bersemangat untuk mengerjakan yang sunnah. Maka itulah wali Allah. Bukan yang bisa terbang, bukan yang dia tahu nomor, bukan yang dia tahu hal gaib ya. Ketika kita melihat ada mungkin orang ya, dia punya kemampuan luar biasa,
maka kita lihat ke sini, kita ukur dulu dia apakah dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apakah dia termasuk orang-orang yang bertakwa mengerjakan perintah Allah? Karena ada sebagian orang, sebagian pendapat di kalangan masyarakat kita, kalau kita bilang apa ya, torikot tadi. Sebagian torikot itu mereka mengatakan kalau mereka sudah sampai level yang paling tinggi, kalau saya pernah dengar itu mereka mengatakan ma'rifat, ya, maka mereka mengatakan tidak ada lagi kewajiban sholat bagi kami. Nah, sholat yang kudu ini turu-turui anggu amin nama ma'rifaton, tidak perlu lagi kami bagi kami sholat. Maka ini pendapat yang batin, ya. Maka lihat dulu, kalau ada orang hebat tetapi dia tidak sholat, nah, maka ini bukan wali Allah, dia itu wali syaitan. Itu tadi ciri-ciri wali Allah yang disebutkan. Maka kita tidak boleh memusuhinya. Kalau ada orang yang saleh, orang yang memang berusaha menjadikan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tidak boleh kita musuhi dia. Kalau kita musuhi dia, maka apa kata Allah? Allah mengumumkan perang bagi kita, ya. Allah yang menjadi musuh kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka ini bukti cinta seseorang kepada Allah, ya. Maka seseorang itu giat melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada diri. Menjaga sholat, menyuruh anak-anak dan istrinya sholat. Ya, dalam sebuah ayat itu dikatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Maka ulama mengatakan ketika seseorang menjaga sholatnya, ini memang ayat ini tadi masalah rezeki, ya. Masalah rezeki, ketika seseorang menjaga sholatnya, kemudian dia perintahkan keluarganya, istrinya dan anaknya untuk sholat, maka Allah akan mudahkan kepadanya rezeki. Karena banyak orang sibuk mencari rezeki di luar rumah, sibuk dia beranggapan dengan usahanya, dengan perdagangannya dia mendapatkan rezeki yang banyak, tapi dia lupa dengan keluarganya. Dia lupa mengingatkan anaknya, istrinya untuk sholat, karena sibuknya dia dalam mencari rezeki. Maka ketika seseorang itu mencintai Allah, maka itu akan dibuktikan dengan rajinnya dia menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk juga wali-wali Allah. Mereka akan selalu dan senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban itu, dia terus kerjakan, dia jaga, kemudian dia istiqomahkan dalam dirinya. Sholat itu paling penting, ya. Sudah pernah kita bahas, kan? Dalam hadis disebutkan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Nah, ini pendapat ulama yang keras itu mengatakan kalau dia meninggalkan satu sholat saja pun maka dia telah kafir. Tapi memang pendapat jumhur mengatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat secara utuh, benar-benar darah sembahyang, inilah yang kafir. Kalau yang masih bolong-bolong belum termasuk kafir. Karena kalau kita katakan kafir, maka nanti konsekuensinya berat. Orang yang kafir itu maka dia akan selama-lamanya di neraka jahanam, tidak keluar dia. Maka tadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Kemudian lanjutan hadisnya, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seseorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya.
Nah, ini yang diperlukan, ini yang kita perlukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan tidak penting seberapa cinta kau kepada Allah, tapi yang paling penting itu Allah mencintai. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi cintanya ini dia mengerjakan amalan-amalan yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Dalam Al-Quran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ya kan? Ikuti Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan buat syariat sendiri. Ya. Jangan membuat amalan-amalan sendiri yang hanya kita dasarkan kepada hawa nafsu kita. Saya sudah pernah ceritakan kan, saya jumpa di sini orangnya yang orang ini sangat benci kepada orang-orang yang selalu kalau dikatakan apa dasarmu melakukan ini, maka dia marah. Dia mengatakan, kalaulah zuriat Nabi saja, Habib-habib itu sudah mengerjakan ini, maka kita tidak perlu dalil. Itu yang mereka katakan. Dalil Habib itulah dalil kita, maka kita tidak perlu dalil yang lain. Maka ini juga kita pertanyakan ini, bukankah kita sepakat Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang menjadi pedoman kita? Al-Quran dan Sunnah yang harus kita jadikan pedoman, bukan yang lain. Kalau kita katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu dengan kita, ya, apakah Quran Sunnahnya yang diganti atau kebiasaan kita yang kita ubah? Ya, tentu kebiasaan kita. Kita analogikan seperti seorang yang membeli lobe. Dia beli lobe kebesaran. Kemudian apakah yang diganti lobenya atau ulunya itu kok sampai gombong sopas lobe? Nah ini lebih baik. Lobenya ikut. Atau mungkin seseorang beli sepatu kekecilan, apakah kakinya yang digunting? Dipotong? Tidak. Maka yang diubah itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita, lisan kita mungkin yang biasa mengucapkan kata-kata yang kasar, menyakiti hati orang. Itu yang harus kita ubah. Bukan hadisnya, bukan ayatnya yang kita ganti. Karena ada orang beranggapan seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia lihat zaman sekarang, banyak sekali para lelaki, para suami yang duduk di lopo dari pagi sampai petang, sementara istrinya pergi mencari nafkah, maka dia katakan indah cocok bepar bagian diwarisi. Karena yang bekerja perempuan, maka harusnya zaman sekarang yang mendapatkan bagian 2 itu perempuan, yang mendapatkan bagian 1 laki-laki. Karena katanya yang bekerja perempuan. Maka ini salah. Ulang ayatnya diikuti. Perilaku naido. Bayo ide tokok dulu nak suruh kare itu. Ulang doa ayatnya ini, ulang ayatnya diikuti. Ya, maka tadi ketika seseorang sudah mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukti cinta dia kepada Allah. Tetapi kalau dia lengkapi dengan yang sunnah, ya, kan kebanyakan orang kita ini kalau dia dengar apa hukumnya sunnah ala sunnah loh. Remeh kepada yang sunnah. Padahal amalan-amalan sunnah itu kalau kita di sini la yazalu di sini dikatakan fil istimrar, itu melakukan senantiasa berkesinambungan. Seseorang itu setelah dia kerjakan yang wajib, dia juga selalu mengerjakan yang sunnah, maka ketika itu Allah yang akan menjadi, yang Allah yang mencintai dia. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika aku telah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya.
wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia menyentuh atau menggenggam dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan. Apa maksudnya Bapak Ibu Allah? Ketika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu memberikan taufik kepadanya, selalu menjaganya dari hal-hal yang mungkin dari hal-hal yang haram untuk dia dengarkan. Allah jauhkan dia dari situ. Allah jauhkan dia untuk melihat sesuatu yang Allah haramkan. Allah jaga tangannya untuk melakukan, memegang, menyentuh sesuatu yang Allah haramkan. Ya, mungkin kalau ada di sini pejabat yang dengan tanda tangan dia bisa memutuskan sesuatu, Allah jaga tangannya dari tanda tangan sesuatu yang haram. Dan Allah jaga kakinya untuk melangkah ke tempat yang Allah haramkan. Bisa jadi ketika dia ingin pergi ke tempat yang Allah haramkan, maka Allah tahan pergerakannya. Allah mogokkan mobilnya, Allah mogokkan kereta dia, tidak bisa berjalan. Karena Allah ingin menjaga dia. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya kenalan orang, ketika dia jumpa dengan seseorang yang judes, pandokon kasar kan? Ketika pasuya dan alam nasamonian, ketika mau disampaikan kepadanya hal yang kurang enak, perkataan yang tidak layak didengar semuanya, maka seakan-akan dia tak dengar, seakan-akan naik begitu, maka nago yang rohnya itu alaku. Itu bisa jadi bukti bahwasanya Allah sudah menjaga dia dari hal-hal yang diharapkan untuk dia dengar. Maka ini tadi keutamaan orang-orang yang soleh, keutamaan wali-wali Allah, keutamaan orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu, maka orang-orang ini wali-wali Allah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, ketika mereka meminta kepada Allah, la'utiyannahu, maka aku pasti akan memberikan kepadanya. Ya, pasti akan aku berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la'uidzannahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka inilah ibu-ibu rahmati Allah, bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menjadi wali Allah, yang mana kita semua ini bisa menjadi wali Allah. Tidak ada dari kita yang tidak bisa, semuanya bisa menjadi wali Allah dengan tadi syarat-syaratnya, ya, menjadi beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, menjaga amalan-amalan wajib, kemudian bersemangat menjaga juga terus-menerus mengerjakan yang sunnah, maka insya Allah kita juga bisa menjadi wali Allah, ya. Maka kalau ada tadi orang yang punya kesaktian, punya kekebalan, ahli kebal, ya, ahli kebal. Ada orang mendukun ahli kebal, ada orang mendukunnya bisa terbang, ya. Saya lihat di YouTube mereka mengatakan dari keturunannya bisa terbang, kemudian mereka kebal. Harusnya mereka ini kita kirim ke Palestina untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Kalau memang betul mereka kebal dan bisa terbang, ya, bisa terbang. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, memang singkat, mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada kita semua. Semoga kita juga bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya, ada yang menambahkan atau ada yang ingin berdiskusi, maka saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati sedikit dari apa yang
tidak takut. Seorang wali Allah tidak takut akan neraka. Ini dikaitkan dengan bagaimana dengan Rasulullah SAW yang takut dengan neraka. Salah satunya adalah ketika beliau SAW mengimani sholat dia mundur karena beliau SAW melihat neraka itu sendiri. Itu yang saya baca. Terima kasih. Jadi Bapak, masalah tidak takut dengan siksa ya. Di sini di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya tidak takut di sini maksudnya tidak ada kekhawatiran bagi mereka karena Allah telah memberikan janji untuk orang-orang yang taat kepada Allah, Allah akan berikan kenikmatan surga. Ya. Memang kita ini harus diantara khauf dan roja. Itu yang harus kita miliki. Tidak boleh juga seseorang benar-benar yakin bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Harus ada harap-harap cemas di antara kita. Mungkin ibadah kita tidak diterima Allah sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak angkuh dengan ibadah-ibadah kita. Tapi memang di sini dijelaskan la khaufun alaihim, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya mereka orang-orang tidak takut dengan yang di hadapan mereka nanti di akhirat. Karena Allah telah menjamin kepada orang-orang yang bertakwa, Allah berikan kemudahan, Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka, dan Allah akan memberikan mereka balasan surga. Seperti itu, Pak. Jadi memang bukan benar-benar tidak takut dengan neraka ya, tapi mereka tidak takut yang di hadapan mereka nanti di akhirat ya, tentang siksa-siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang zalim, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di sini juga disebutkan tafsir yang lainnya itu mereka juga tidak takut dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang itu saya tadi mengambil tafsir, beberapa tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Jadi memang benar yang Bapak bilang tadi ya, kita harus memang tetap takut kepada neraka, dan kita juga harus mengharap kepada surga. Harus mengharap kepada surga. Karena memang ada orang mengatakan gak usah kalian beribadah kalau mengharapkan surga. Gak usah kalian beribadah kalau hanya takut kepada neraka. Ini kaum tasawuf, orang-orang sufi yang berpikiran seperti ini. Karena memang kita harus memang takut kepada neraka dan memang berharap untuk masuk ke dalam surga. Mungkin begitu Pak jawabannya. Ada lagi atau kita tutup? Yang perkara betul lah. Jadi wali Allah nak kini dan biar dia selain Allah. Berarti roh tembak tujuannya nama biri-biri. Roh bagian tujuannya nama biri-biri. Asa jauh penaro di ginjang yang naruh biar ni. Ini wali Allah ini. Jadi pada semua ni dia mau ni roh kemana? Kalau orang zaman tahu, biaran tapi di Allah tembak mau mati ni. Jadi roh kumarti kerja lo. Sangat betul lo kon tembak mah. Kau memang biaran dia Allah. Jadi on marah. Tersongon dia bersikap ni pribadi pada roh tu iba pas ni ancaman kan. Nyawa lo mataruhan atau akon iba berucap itu pun Allah bisa makan dengan lo yang takut malah tak itu kena tong narong biar pusat ni Allah ni. Betul. Jadi musuh yang goberan mau di Allah pada sini pakon, tembak mau ni ya. Dia bersikap ni deh. Saya baca revokasi. Jadi memang takut itu pun dibedakan ulama ya. Ada takut memang bersifat manusiawi. Anggo takut misalnya mabiari batong lewat
ahlu juluniba, hewan buas itu takut, memang takut bawaan, takut manusiawi. Tapi dalam hari ini memang tidak takut. Ini tidak takut kepada hal-hal yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, ketika mungkin ada orang yang mengatakan boleh kita berbohong asal kita selamat, nah, maka sudah beda tingkatannya. Ini kita cerita wali Allah, bukan yang ibadahnya hanya biasa-biasa. Yang tingkatan memang levelnya sudah sangat tinggi. Ya, kalau kita mungkin kalau masih level-level ini kita tahu sian wali Allah. Tapi memang bisa. Dalam faedah hadis ini saya ada baca juga bahwasanya wali Allah itu juga bertingkat-tingkat. Ada memang sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dia boleh berbohong, memang boleh dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Ya kan, kalau kita bercerita nanti masalah mudarat, bolehkah kita makan babi? Ya, bolehkah kita makan babi? Boleh kalau sudah darurat. Sudah darurat kita bahkan yang haram boleh kita makan. Tapi disinilah harus ada batasannya, harus ada batasannya. Saya pernah kaji ini bahwasanya batasannya itu misalnya lah, ketika kita mau makan babi tadi, apakah benar-benar tidak ada yang lain selain itu? Apakah memang benar-benar sudah kita cek di tempat itu tidak ada lagi yang kita bisa makan selain itu? Maka kalau sudah kena dengan diri kita, kalau kita tidak makan maka kita mati, kita meninggal, maka boleh kita makan. Dalam hal lain pun misalnya, yang misalnya Allah haramkan boleh kita kerjakan kalau sudah darurat, itu memang harus kena yang 5 itu. Harus memang berkenaan dengan diri kita, dengan harta kita, dengan keturunan kita, dengan dari kehormatan kita, harus tersinggung dulu itu, baru boleh kita melakukan yang haram itu. Tapi kalau masih ada opsi yang lain, seperti kemarin contohnya pesta madung marmeka, dia mulai jam 7 anak boruan anggo misalnya marudu ia juhur magu mamikapon, bolehkah dia menjamak sholatnya ke asar, dijamaknya sholat ke asar dengan alasan makeup ini tadi? Maka disinilah batasannya. Bolehkah dia menjamak itu dengan batasan ini? Apakah tersinggung dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi? Apakah memang jatuh kehormatannya, atau tidak bisa dia lagi bermakeup ulang kalau dia sholat ketika zuhur? Kalau memang tidak bisa, jatuh kehormatannya, hancur harga diri keluarganya, silahkan. Tapi kalau di ruang, kenapalah hancur kehormatan dia? Saya kalau kehormatan dia sholat tiba. Atau mungkin dia ada lagi yang berpendapat anggo sholat naron pengantinon, batal pun menjalang. Nah terjalak kalai beni, 3 menit malah sholat ni betul. 3 menit malah sholat. 10 menit maliling mai. 10 menit maliling mai. Nah jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika songon tadi anggo misalnya ditembak darurat, itu ini masalah keimanan lain. Ya, masalah keimanan. Kalau memang kita benar-benar ditembak yang misalnya berubah akidah kita, kalau memang kita benar, kita yakin lebih tinggi level kita, gimana kita tembak? Kalau memang Allah janjikan orang yang meninggal dalam keadaan iman, Allah janjikan surga, apa yang harus kita tahu? Ya, tapi memang ya ini masalah keimanan seseorang ya. Pernah juga kita bahas tentang Abu Bakar yang menyedekahkan semua hartanya. Jadi rotong isontok bapak-bapak, ibu-ibu di belakang. Biar Ustaz yang anggo sedekah pun sudah hartok tola deui. Mengamuk tong itu ahani isi. Jadi aku fit kumangat punia. Ya, jadi memang levelnya beda. Memang levelnya beda. Jadi mungkin seperti itu ya.
Semoga kita bisa mencapai level wali Allah. Kita dicintai oleh Allah. Apa yang kita minta langsung Allah berikan. Mungkin seperti itu ya. Pak Ketua. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Ada yang lebih? Ya, ini babi percontohan kan. Abang deh, kon babi itu mah. Jadi pula ke waktu negara Tionghoa dia dong si Muslim. Karena ditugaskan sana itu sih ada si Muslim. Ada panganannya lain halal. Ada panganannya lain halal. Misalnya mana? Tapi bukan disembelih dengan menyebut nama Allah. Sama juga dengan haram. Babi juga haram. Ini pilihan. Ini sama haram pun. Sama-sama haram. Bila haram malu, tapi haram. Emang halal malu. Ini disembelih dengan menyebut nama Allah. Ini kita kelar ini. Ini yang tahu itu. Ini apa yang tahu. Dengan pilih. Jadi on di wilayah non muslim. Ya. Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat itu kita Riyadhus Shalihin ada di situ adalah masalah hijrah, ya kan? Maka hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilaihi. Maka di sini ulama mengatakan ketika seseorang tinggal di daerah yang dia tidak bisa melaksanakan syariat Allah di situ, syariat Islam, maka dia wajib pindah dari situ. Bukan dipilih dia dong tahu. Ya. Dia keluar dari situ pindah. Karena ada keutamaan orang yang hijrah, maka Allah akan memudahkan baginya segala urusannya di tempat di negeri dia hijrah yang baru. Ya. Jadi memang kewajiban dia untuk hijrah dari situ. Kalau misalnya dokter ditugaskan untuk sini, keluar dari kerja itu. Masih banyak kerja yang lain. Seperti saya pernah berbicara sama satpam. Rupanya, nah gue kadang bisa satpam. Ada ya? Saya baru tahu bahwasanya kalau dia kerja satpam pasti 1 kali dalam 1 bulan dia tidak sholat Jumat. Imai lokot kalai. Nah, waktu sangat sudah satpam mati karena dia jaga SPBU yang di Padang Matinggi. Dia bilang wajib kami bang tidak boleh sholat Jumat 1 kali dalam 1 bulan karena dia jadwal dia jaga di situ. Maka ketika itu kami bahas lebih baik kau keluar saja. Cari kerja yang lain. Rezeki Allah itu bukan karena kerja di situ. Cari kerja yang lain. Seperti tadi juga cari negara lain yang memang kita bisa melaksanakan syariat Islam di situ dengan baik. Ya, seperti itu ya. Nah, memang ada kasus itu masuk ini. Memang ini tindakan dia. Mata kita ada mula kayak itu. Orang sudah lupa itu. Ada normal isi udara ni ya. Tapi nenek koyoknya lain ya. Itu bulan haram ini ya. Jadi itu dia mau ya. Ada piupangan ya. Mar pikir mata kau mula kau itu. Selesai ini. Imam itu insya Allah pilihannya paling baik. Lihat depan. Jadi memang susah-susah bertanya guru ini. Waduh mereka. Ada baik. Ya, jadi Bapak Ibu rahmati Allah ya, tadi kembali wali Allah itu bukan ada kesaktian pada dirinya. Ya, tadi kan kusiau kan. Ada di daerah kita juga ini daerah Batuna 2 dia katakan dia bisa mengeluarkan efek nabahatan ketika dia tuangkan air dari botol. Maka ini juga kita tidak boleh percaya ya. Dia katakan juga ketika beliau ini di penjara, ketika mau dia diangkat dia bantal dia madung 1 nago dan isi efek 100.000. Ya, ini bukan wali Allah ya. Karena dia di penjara. Ya, dia di penjara berarti dia sudah melanggar hukum, melanggar syariat. Maka begitulah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Banyak hal memang yang disampaikan Ustadz, semoga menjadi cerminan dan refleksi diri pada kita semua, insya Allah. Berikutnya pengumuman dari pimpinan ranting Muhammadiyah pada doa persilakan. Angus katuai. Ada betul Ustaz. Level ini kalah jadi. Kalau bahasa anak ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdu sungguh suara balang. Begitu juga suara burung kutilang. Kepada saudara-saudara yang tidak menjawab salam, saya doakan nanti sendalnya hilang. Ada waktu nama dosa panjang. Nah, Rasulullah itu pula. Wajar begitu saya dari bawah ini. Risiko nih. Kawan ini. Jadi watar semua pegang nacikin, terpaksa guys syuting intermezzo. Ada Ustaz. Dasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul. Biar kau lah. Arana topik ada kesnya jawabannya. Jadi minggu na lewat tanggal 3 kita nagit peresmian Panti asuhan. panti asuhan na di Batuna 2 sekaligus milah. Tanggal 3 dorong penerangan. 19 November. Sanari tanggal 27 Oktober. Berarti tolu ditambah 19 22 berarti tolu minggu naik. Jadi mohon maaf, nawar Muhammadiyah bicara untuk hararunya. Jadi ilmu nanti akhirat bayang. Jadi kajian dan tungguin setingkat wali indah naruh bilang naruh jadi untuk selainnya Allah. Jadi pula bakalan gas di tanggal 19 Abiar tiba lebih marugi, abiar tiba habis sepinggiway. Jadi get naik tingkat dong, tu level paling atas kita sesuai kajian tawar ginon. Memang ujiannya Allah ini tidak pernah tahu putus. Kau mulai nayor kau ingot-ingot, inara putus ujian silih berganti. Jadi memang menaikkan ahaduidah level sebenarnya. Jadi pepatah harap dan pepatah kumingo itu tidak hadis Ustaz. Kalau lagi cat dia pohon dihayui semakin kencang angin menerus. Jadi yang rumput manis itu saya pohon angin pegogo jauh sini ya kan dapat kuliah. Namun pintar banget doi benang ini. Yang muna icat tidak pohon naik. Pada kubuangin ramai sopak patang naik sangat urat naik. Kalah untuk tumbang jadi na pohon ikan. Jadi sebenarnya bopel napi patahon angguni bayan untuk kadar keimanan apalagi kajian berinon tingkat aulia Allah. Sebenarnya para bok ujani bendanung sanggup maida tingkat keimanan tak untuk di lain Allah.
illa wus'aha. Sedaya mampu termasuk makanan iman tak kemampuan iman tadi dan Allah ujian setingkat do kemampuan iman do kemampuan jiwa tak menghadapinya. Jadi anggo berminat saja dapat impakta sekian 309 tiga di tanah air 270 aja bahasa 10 itu salah. Jadi pada lobby dari PGI itu kita baik. Namun kita berucap kuning kedua ikat keperluan hadiran timon. Jadi kayak somoni pe nasa rupot kota ekonomi kan keikhlasan na cuma harorot ka saja untuk menuntut ilmu madung sebanding dohor jihad ada ustaz untuk menuntut ilmu nago nautik daun balasannya dari Allah menurut sabda Rasulullah. Jadi alhamdulillah warginon sampai wilayah kedua jamaah nah hadir menghadir pengajian sejak awal nakit semua nagok beda udah ustaz itu memang alhamdulillah orang gubernur itu siarin. Jadi diharap buat kita robe da mangajin tong ako palo na di tadi. Na pala di katua ini. Na katua ini karayon niya menesi. Sekretaris na dong. Oh, palo mo ruke siya. Palo dia menesi. Jadi saya himbauan. Hendak pengumuman. Nanti protokol tong pengumuman sen ketua ranting on himbauan. Kembali himbauan kita bersama PT Teronya dahna arah negara sudah pernah nomor anggo masalah soal rakin mah aman jedah insya Allah aman kau tenang kamu arah nomor galasna menyusul menjedah kan. Jadi kita selalu watawasau bil haq ada ustaz ada bosonan karang-karang bojolan ustaz pak ustaz manusia udahlah Rarat semua ini kan saling mengingatkan itu dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi semoga ranting apalagi madung musrah madung terjadi pimpinan baru gope lengadong wajah lama di sini. Ang harapan na pimpinan na baruon asolidih maju maranding tao. Jadi siani ale amang inang tuida sa sudena mari mahite tingkat kon khusus na majol pengajian di ranting taon. Gari palagi kaya anggota ata radoraku marlapis-lapis masuk itu orang warama sudah. Jadi semua nipe ulang mengaritong leng nabi asalui sajoro harapan na pula ada antong nabadung marparu main itu yo kok makai. Tebat macam tu dulu ulang jauh goda kesusing ni saudara Amin Al-Madani kan sana di kampung teleng dia tinggal. Ikojan punya dorong makanya itu. Dok busur ada pintu baru asipun. Nah, sadai. Jadi tadi mungkin saudara Amin Al-Madani bahwa nilai ini menuntut ilmu ini mengaji sangat tinggi. Jadi indah menjadi penghalang dia lahir rosen kampung teleng itu sunnah. Begitu juga dengan Haji Muhammad bin Narab, nada sudah satu hari itu. Nanti rap sholat bisa jadi so. Pala mama aku ya. Pada nanti nak perlu boleh mengaji, mana perlu doon ibu ada itu. Kayu bani. Jadi mungkin motivasi dari uji kalau nak orang anak cara, kau nak kiri dan ya, mungkin orang perlu lah. Jadi
Jadi dengan alay na daw maruan, kita na nunok dengan Roma ita. Bisa deh. Bisa. Ido, aku bisa alhamdulillah baik. Kalau na bisa man yan. Ido. Kalau na bisa man yan. Jadi di waktu tersebut malah protokol sebagai asen pimpinan ranting makin mudah-mudahan saming kudatong malam Sabtu nagiro pinuwag magari dong marling karsonan sampai di luar itu adong magari margagel di barisan naon aran na sumasok din ima harapan na karena sampai nakin bisa dita na mga John terus alhamdulillah insyaallah bisa din na sulit mudah-mudahan kita semua naro tuson berginon bernilai ibadah maksudnya mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan keimanan kita so nedokon lang kininan berbincang keimanan ini mudah-mudahan cobaan dari orang tersebut pala arong nama doktu terserah dia mume pala arong na orang dok ustad doktong lagi kita untuk masalah na ceramahon awak ustad kung nawanak ini jadi orang ulang bincang sundi ada masuk ulang bincang itu bukan tuh ada bobe kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nak ini berkat gue jumlah pakai bodoh besok ini lek sampai rumah infak kita sadarion berjumlah 209.000 rupiah. Alhamdulillah. Tibalah kita pada penghujung pengajian kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah udah tak terus nonton dong.